Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Gerald F. Dirk, sebelumnya ialah seorang pendeta yang dinobatkan sebagai ketua Dewan Gereja Metodis. Kini beliau menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Dibesarkan di tengah lingkungan masyarakat penganut kepercayaan Kristen Metodis, membuat Gerald kecil terbiasa dengan suara dentingan lonceng yang kerap mengalun dari sebuah bangunan tua gereja Kristen Metodis yang berjarak hanya 2 blok dari rumahnya. Bunyi lonceng yang bergema setiap minggu pagi ini menjadi tanda bagi seluruh anggota keluarganya agar segera menghadiri kebaktian yang diadakan di gereja. Tidak hanya dalam urusan kebaktian saja, tetapi juga dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak gereja Kristen Metodis. Seluruh anggota keluarga ini turut terlibat secara aktif. Karenanya tak mengherankan jika sejak usia kanak-kanak Gerald sudah diikut sertakan dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak gereja. Salah satunya adalah mengikuti sekolah khusus selama 2 pekan yang diadakan oleh pihak gereja setiap bulan Juni. Selama mengikuti sekolah khusus ini, para peserta mendapat pengajaran mengenai Bible. Secara rutin saya mengikuti sekolah khusus ini hingga memasuki tahun ke-8. Selain kebaktian minggu pagi dan sekolah minggu yang diadakan setiap akhir pekan, ungkap mualaf kelahiran Kansas tahun 1950 ini. Di antara para peserta sekolah khusus ini, Gerald termasuk yang paling menonjol. Tidak pernah sekalipun ia absen dari kelas. Dan dalam hal menghafal ayat-ayat dalam Bible, ia kerap mendapatkan penghargaan. Keikutsertaan Gerald dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas gereja Metodis terus berlanjut hingga ia memasuki jenjang sekolah menengah pertama, SMP. Di antaranya ia terlibat secara aktif dalam organisasi kepemudaan Kristen Metodis. Dia juga kerap mengisi khotbah dalam acara kebaktian minggu yang khusus diadakan bagi kalangan anak muda seusianya. Dalam perjalanannya, khotbah yang ia sampaikan ternyata menarik minat komunitas Kristen Metodis di tempat lain. Ia pun kemudian diminta untuk memberikan khotbah di gereja lain, panti jompo, dan di hadapan organisasi-organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan gereja Metodis. Sejak saat itu Gerald bercita-cita ingin menjadi seorang pendeta kelak. Ketika diterima di Universitas Harvard, Gerald tidak mensia-siakan kesempatan demi mewujudkan cita-citanya itu. Ia mendaftar pada kelas perbandingan agama yang diajar oleh Wilfred Cantwell Smith untuk 2 semester. Di kelas perbandingan agama ini, Gerald mengambil bidang keahlian khusus agama Islam. Namun, selama mengikuti kelas ini Gerald justru lebih tertarik untuk mempelajari agama Buddha dan Hindu. Dibandingkan dengan Islam, menurut dia, kedua ajaran agama ini tidak ada kemiripan sama sekali dengan keyakinan yang ia anut selama ini. Akan tetapi untuk memenuhi tuntutan standar kelulusan akademik, Gerald diharuskan untuk membuat makalah mengenai konsep wahyu dalam Al-Quran. Ia mulai membaca berbagai literatur buku mengenai Islam, yang sebagian besar justru ditulis oleh para penulis non-Muslim. Ia juga membaca 2 Al-Quran terjemahan bahasa Inggris dalam versi yang berbeda. Di luar dugaannya buku-buku tersebutlah yang di kemudian hari justru membimbingnya ke kondisi seperti saat ini. Makalah tersebut membuat pihak Harvard memberikan penghargaan Holy Scholar kepada Gerald. Sebuah penghargaan tertinggi bagi para mahasiswa jurusan teologi Universitas Harvard yang dinilai berprestasi. Untuk mewujudkan cita-citanya, bahkan Gerald rela mengisi liburan musim panasnya dengan bekerja sebagai seorang pendeta cilik di sebuah gereja Metodis terbesar di negeri Paman Sam tersebut. Pada musim panas itu pula ia mendapatkan sertifikat untuk menjadi seorang pengkhotbah dari pihak gereja Metodis Amerika. Setelah lulus dari Harvard College di tahun 1971, Gerald langsung mendaftar di Harvard Divinity School atau sejenis sekolah tinggi teologi atas beasiswa dari gereja Metodis Amerika. Selama menempuh pendidikan di bidang teologi, Gerald juga mengikuti program magang sebagai di Rumah Sakit Peter Ben Brigham di Boston.
Ia lulus dari sekolah tinggi ini tahun 1974 dan mendapatkan gelar master di bidang teologi. Selepas meraih gelar master teologi, ia sempat menghabiskan liburan musim panasnya dengan menjadi pendeta pada 2 gereja Metodis Amerika yang berada di pinggiran Kansas. Aktivitasnya sebagai seorang pendeta tidak hanya terbatas di lingkungan gereja saja. Ia mulai merambah ke cakupan yang lebih luas, mulai dari lingkungan sekolah, perkantoran, hingga pesan-pesan ajaran Kristen Metodis. Ia juga gencar sampaikan kepada para pasien yang datang ke tempat praktiknya sebagai seorang dokter ahli kejiwaan. Meninggalkan aktivitas gereja, namun, berbagai upaya dakwah ini dinilainya tidak memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat di sekitar ia tinggal. Ia justru menyaksikan terjadinya penurunan moralitas di tengah-tengah kehidupan beragama masyarakat Amerika. Bahkan kondisi serupa juga terjadi di lingkungan gereja. 2 dari 3 pasangan di Amerika selalu berakhir dengan perceraian. Aksi kekerasan meningkat di lingkungan sekolah dan di jalanan. Tidak ada lagi rasa tanggung jawab dan disiplin di kalangan anak muda. Bahkan yang lebih mencengangkan di antara para pemuka Kristen ada yang terlibat dalam skandal seks dan keuangan. Masyarakat Amerika seakan-akan sedang menuju kepada kehancuran moral, paparnya. Melihat kenyataan seperti ini, Gerald mengambil keputusan untuk menyendiri dan tidak lagi menjalani aktivitasnya memberikan pelayanan dan khotbah kepada para jemaat. Sebagai gantinya, ia memutuskan untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh sang istri. Penelitian mengenai sejarah kuda Arab ini membuat ia dan istrinya melakukan banyak kontak dengan warga Amerika keturunan Muslim Arab. Salah satunya adalah dengan Jamal. Babak pergaulan dengan Arab Muslim. Pertemuan Gerald dengan pria Arab Amerika ini pertama kali terjadi pada musim panas tahun 1991. Dari awalnya sekedar berhubungan melalui sambungan telepon, kemudian berlanjut pada saat Jamal berkunjung ke rumah Gerald. Pada kunjungan kali pertama ini, Jamal menawarkan jasa untuk menerjemahkan berbagai literatur dari bahasa Arab ke Inggris yang disambut baik oleh Gerald dan istrinya. Ketika waktu salat Asyar tiba, sang tamu kemudian meminta izin agar diperbolehkan menggunakan kamar mandi dan meminjam selembar koran untuk digunakan sebagai alas salat. Apa yang diminta oleh tamunya itu diambilkan oleh Gerald, kendati dalam hati kecilnya ia berharap bisa meminjamkan sesuatu yang lebih baik dari sekedar lembaran surat kabar sebagai alas salat. Untuk kali pertama ia melihat gerakan salat dalam agama Islam. Aktivitas salat Asyar itu terus ia lihat manakala Jamal dan istrinya berkunjung ke rumah mereka seminggu sekali. Dan, hal itu membuat Gerald terkesima. Selama berada di rumah kami, tidak pernah sekalipun ia memberikan komentar mengenai agama yang kami anut. Begitu juga ia tidak pernah menyampaikan ajaran agama yang diyakininya kepada kami. Yang dia lakukan hanya memberikan contoh nyata yang amat sederhana, seperti berbicara dengan suara serendah mungkin jika ada di antara kami yang bertanya mengenai agamanya. Ini yang membuat kami kagum, ungkapnya. Dari perkenalannya dengan Jamal dan keluarganya, justru Gerald mendapat banyak pelajaran yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Sang tamu telah menunjukkan kepadanya sebuah pelajaran disiplin melalui salat yang dilaksanakannya. Selain pelajaran moral dan etika yang diperlihatkan Jamal dalam urusan bisnis dan sosialnya, serta cara Jamal berkomunikasi dengan kedua anaknya. Begitu juga yang dilakukan oleh istrinya menjadi contoh bagi istriku. Tidak hanya itu, dari kunjungan tersebut Gerald juga mendapatkan pengetahuan seputar dunia Arab dan Islam. Dari Jamal, ia bisa mengetahui tentang sejarah Arab dan peradaban Islam, sosok Nabi Muhammad, serta ayat-ayat Al-Quran berikut makna yang terkandung di dalamnya. Setidaknya Gerald meminta waktu kurang lebih 30 menit kepada tamunya untuk berbicara mengenai segala aspek seputar Islam. Dari situ, diakui Gerald, dirinya mulai mengenal apa dan bagaimana itu Islam. Kemudian oleh Jamal, Gerald sekeluarga diperkenalkan kepada keluarga Arab lainnya di masyarakat Muslim setempat.
Di antaranya keluarga Wael dan keluarga Khalid. Dan secara kontinu, ia melakukan interaksi sehari-hari dengan komunitas keluarga Arab Amerika ini. Dari interaksi tersebut, Gerald mendapatkan sesuatu ajaran dalam Islam yang selama ini tidak ia temui manakala berinteraksi dengan komunitas masyarakat Kristen, yakni rasa persaudaraan dan toleransi. Baru di awal Desember tahun 1992, sebuah pertanyaan mengganjal timbul dalam pikirannya. Dirinya adalah seorang pemeluk Kristen Metodis, tapi kenapa dalam keseharian justru bergaul dan berinteraksi dengan komunitas masyarakat Muslim Arab? Sebuah komunitas masyarakat yang menurutnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, serta mengedepankan sikap saling menghargai baik terhadap pasangan masing-masing, anggota keluarga maupun sesama. Sebuah kondisi yang pada masa sekarang hampir tidak ia temukan dalam masyarakat Amerika. Serangkaian kejadian tak terduga. Untuk menjawab keraguannya itu, Gerald memutuskan untuk mempelajari lebih dalam ajaran Islam melalui kitab suci Al-Quran. Dalam perjalanannya mempelajari Al-Quran, sang pendeta ini justru menemukan nilai-nilai yang sesuai dengan hati kecilnya yang selama ini tidak ia temukan dalam doktrin ajaran Kristen yang dianutnya. Kendati demikian, hal tersebut tidak lantas membuatnya memutuskan untuk masuk Islam. Ia merasa belum siap untuk melepaskan identitas yang dikenakan selama hampir 43 tahun lamanya dan berganti identitas baru sebagai seorang Muslim. Begitupun ketika ia bersama sang istri memutuskan untuk mengunjungi kawasan Timur Tengah di awal tahun 1993. Ketika itu, ia seorang diri makan di sebuah restoran yang hanya menyajikan makanan Arab setempat. Sang pemilik restoran, Mahmud, kala itu memergoki dirinya tengah membaca sebuah Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Tanpa berkata sepatah kata pun, Mahmud melontarkan senyum ke arah Gerald. Kejadian tak terduga lagi-lagi menghampirinya. Istri Mahmud, Iman, yang merupakan seorang Muslim Amerika, mendatangi mejanya sambil membawakan menu yang ia pesan. Kepadanya Iman berkomentar bahwa buku yang ia baca adalah sebuah Al-Quran. Tidak hanya itu, Iman juga bertanya apakah Gerald seorang Muslim sama seperti dirinya. Pertanyaan tersebut lantas ia jawab dengan satu kata, tidak. Namun ketika Imam menghampiri mejanya untuk menyerahkan bukti tagihan, tanpa disadari Gerald melontarkan kalimat permintaan maaf atas sikapnya, seraya berkata, "Saya takut untuk menjawab pertanyaan Anda tadi. Namun jika Anda bertanya kepada saya apakah saya percaya bahwa Tuhan itu hanya satu, maka jawaban saya adalah ya. Jika Anda bertanya apakah saya percaya bahwa Muhammad adalah salah satu utusan Tuhan, maka jawaban saya akan sama, iya." Mendengar jawaban tersebut, Iman hanya berkata, "Tidak masalah. Mungkin bagi sebagian orang butuh waktu lama dibandingkan yang lain." Ikut berpuasa dan salat ketika memasuki minggu kelima masa liburannya di Timur Tengah atau bertepatan dengan masuknya bulan Ramadan yang jatuh pada bulan Maret tahun 1993. Untuk kali pertama Gerald dan istrinya menikmati suasana lain dari ibadah orang Muslim. Demi menghormati masyarakat sekitar, ia dan istri ikut serta berpuasa. Bahkan pada saat itu, Gerald juga mulai ikut-ikutan melaksanakan salat 5 waktu bersama-sama para temannya yang Muslim dan kenalan barunya yang berasal dari Timur Tengah. Bersamaan dengan akan berakhirnya masa liburannya menjelajah kawasan Timur Tengah, hidayah tersebut akhirnya datang. Peristiwa penting dalam hidup Gerald ini terjadi manakala ia diajak seorang teman untuk mengunjungi Amman, ibu kota Yordania. Pada saat ia melintas di sebuah jalan di pusat ibu kota, tiba-tiba seseorang lelaki tua datang menghampirinya seraya mengucapkan, "Salam alaikum," dan mengulurkan tangan kanannya untuk bersalaman, serta melontarkan pertanyaan apakah ia seorang Muslim. Sapaan salam dalam ajaran Islam itu membuatnya kaget. Di sisi lain, karena kendala bahasa, ia bingung harus menjelaskan dengan cara apa ke orang tua tersebut bahwa ia bukan seorang Muslim. Terlebih lagi teman yang bersamanya juga tidak mengerti bahasa Arab.
Mengikrarkan keislaman saat itu, Gerald merasa dirinya tengah terjebak dalam situasi yang sulit diungkapkan. Pilihan yang ada di hadapannya saat itu hanya dua, yakni berkata nam yang artinya iya atau berkata la yang berarti tidak. Hanya ia yang bisa menentukan pilihan tersebut, sekarang atau tidak sama sekali. Setelah berpikir agak lama dan memohon petunjuk dari Allah, Gerald pun menjawabnya dengan perkataan nam. Sejak peristiwa tersebut, ia resmi menyatakan diri masuk Islam. Beruntung hidayah tersebut juga datanglah pada istrinya di saat bersamaan. Sang istri yang kala itu berusia 33 tahun juga menyatakan diri sebagai seorang muslimah. Bahkan tidak lama berselang setelah kepulangannya ke Amerika, salah seorang tetangganya yang juga merupakan seorang pendeta mendatangi kediamannya dan menyatakan ketertarikannya terhadap ajaran Islam. Di hadapannya, tetangganya yang telah berhenti menjadi pendeta Metodis ini pun berikrar masuk Islam. Kini hari-hari Gerald dihabiskan untuk kegiatan menulis dan memberikan ceramah tentang Islam dan hubungan antara Islam dan Kristen. Bahkan ia juga kerap diundang sebagai bintang tamu dalam program Islam di televisi di banyak negara. Salah satu hasil karyanya yang menjadi bestseller adalah The Cross and the Crescent, An Interfaith Dialogue Between Christianity and Islam. Selain itu ia juga menulis lebih dari 60 artikel tentang ilmu perilaku, dan lebih dari 150 artikel tentang kuda Arab dan sejarahnya.